Sekali lagi Tuhan, di penghujung minggu terakhir di tahun ini, kami datang kepadamu memohon berkat Tuhan lagi untuk kami. Supaya firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, manual kehidupan kami Tuhan, Engkau boleh berbicara kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka pengertian kami dan memberi kami hati yang terbuka, hati yang sungguh mau mendengar dan menaati Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya, baik hamba-Mu, Engkaulah Allah yang menolong dia dalam kelemahannya. Dan baik semua umat Tuhan, Tuhanlah memberkati, menyiapkan lagi diri untuk menghadapi hal-hal yang akan kami hadapi di tahun mendatang. Mari Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, ternyata banyak yang tidak pulang kampung ya. Ya, ada di Medan. Ya, puji Tuhan lah. Ya, saya senang. Ada yang pulang kampung, ada yang datang dari kampung juga. Ya kan? Ya, waktu tanggal 25 Desember itu pun saya nggak terpikir segitu banyaknya gitu, karena di pertumbukan itu dibuat layar tancap, OHP proyektor di sana, dan mereka ikut ibadah dari sini, seluruhnya dari sini. Ya, mereka juga perjamuan kudus di sana, tapi ikut semua dari sini. Di tebing juga seperti itu, dipakai proyektor. Dan di Persea juga pakai TV, pasang TV, lalu semua ikut ibadah streaming dari sini untuk tanggal 25 itu. Jadi pendatang dari luar saya pikir nggak banyak gitu, tapi puji Tuhan pada waktu itu ya Tuhan mengantarkan ya kita boleh datang, dan juga ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Seperti yang dikatakan Mary tadi malam kami baru tiba di Medan sekitar jam 10 malam, karena Natal perdana alumni SMA Negeri Kuala. SMA Kuala itu berdiri tahun 84. Saya ditempatkan pemerintah dulu di sana tahun 86. Iya. Dan saya keluar dari sana tahun 97 atau 98, sekitar begitulah. Iya, puji Tuhan. Satu yang saya syukuri dalam Natal perdana ini, walaupun hujan mengguyur dengan deras, orang susah untuk masuk ke lokasi jambur itu karena hujan sangat deras dan suara bersaing karena atap jambur itu tidak ada asbesnya. Jadi suara hujan itu keseng itu semua, tinggal berdoa. Iya, mungkin Tuhan kasih ini hujan sebentar supaya kami enggak terlalu kepanasan. Karena duduk saja pun sudah basah baju, makanya semalam kambuh lagi sesak saya karena baju saya sudah basah, enggak bisa diganti, enggak ada ganti. Saya hanya bawa baju khotbah. Lagi pula kalau khotbah kan enggak mungkin saya pakai baju kaos. Iya, udah pastilah pakai jas. Jadi sudah basah, kuyup ya, punggungnya basah, dadanya basah, sesak lagi. Iya, seharusnya langsung diganti, tapi nggak bisa diganti. Satu yang saya syukuri untuk Natal Reuni ini, walaupun yang hadir sekitar 150 saja, itu cukup banyak itu ya. Iya. Tapi kami berharap 300 gitu, panitia itu berharap sampai 300. Jadi ada hadir 150. Satu yang saya syukuri dari kesaksian demi kesaksian yang disampaikan, bahwa mereka masih hidup rohaninya sampai hari ini. Itu yang artinya saya melihat benar Tuhan itu bekerja dan pekerjaannya itu tidak sia-sia gitu. Iya. Dan saya melihat antar generasi gitu. Karena saya melayani Sianu gitu. Ini melayani Sianu. Ini melayani Sianu gitu. Jadi itu udah ada 3 generasi di situ itu, dari saya yang melayani pertama kepada orang kedua yang saya layani bertobat lalu menjadi mengikut Tuhan, lalu yang ini melayani lagi yang lain gitu. Jadi yang bersaksi ini bukan generasi pertama saja,
Ada yang bersaksi itu adalah generasi yang kedua atau ketiganya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi itu menghiburkan saya. Injil ini masih terus. Walaupun mungkin nggak semua taat-taat kali ya. Tapi satu menghiburkan saya, Injil tadi belum berhenti. Masih terus diteruskan. Teringat saya dengan 12 murid yang dipilih Tuhan Yesus. Walaupun satu gugur, si Judas ya, gugur. Tapi ada penggantinya bernama Matias yang dipilih dalam Kisah Para Rasul. Iya, dan itu 12 orang tapi sampai ke Eropa, sampai ke Asia, sampai kemana-mana, dan akhirnya Injil bisa sampai dari sana kepada kita. Dan kita juga tidak berhenti pada kita. Ya, supaya ujung tombak ini, berita Injil ini diteruskan. Sampai kapan? Sampai Yesus nanti datang kedua kali. Saya harap kalian menjadi bagian dari gerakan yang berasal dari sorga ini. Bagaimana memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Jadi itu yang saya syukuri selama di sana. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kami hanyalah orang-orang yang rendah, orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan pakai sampai generasi yang selanjutnya juga masih bertahan untuk terus memberitakan Injil. Memang tidak semua orang yang bertobat dalam 10 lebih kali camp dulu itu ke GKMI semua, enggak. Tapi terbesar di GKMI. Mungkin karena Tuhan dulu berkata, buatlah gereja. Walaupun saya dimarahi orang karena ketika memulai merintis gereja di sana, ya karena gereja kan sudah ada beberapa. Jadi mereka bilang jangan buat gereja lagi. Apalagi kampus dulu kan mengajarkan kembali ke gereja gitu. Sementara Tuhan berbicara kepada saya, keluarlah dan buatlah yang baru. Supaya dengan anggur baru, kantong baru ini, Injil bisa diteruskan kepada yang lain. Dan saya rasa itu digenapkan. Karena seperti di Langkat itu pun Natal mereka hari sebelumnya tanggal 26 itu jemaat saja yang berkumpul pun ada 250 orang. Itu hanya jemaat saja yang dari seluruh pos dikumpulkan bersama-sama. Jadi sebenarnya walaupun secara kasat mata kita tidak melihat, tapi Roh Kudus bekerja membawa orang-orang kepada keselamatan. Di Medan itu yang saya lihat hilang belakangan ini. Iya. Karena kita tidak ada lagi membawa orang-orang baru. Itu berarti kita sudah kehilangan kasih. Kasih kepada Allah hilang, otomatis kasih kepada orang juga hilang. Karena kalau Allah saja yang membuat nafas kita ada, kita gak bisa kasihi. Dan juga Dia yang memberikan ya anaknya yang tunggal untuk kita tidak bisa kita kasihi. Bagaimana kita mengasihi orang? Yang berkorban mati untuk kita aja gak kita kasihi. Bagaimana kita mengasihi orang. Jadi saya bersyukur untuk perjalanan Natal di bulan Desember ini. Mulai dari ke Singapura pertama, ya minggu terakhir bulan November sampai ini sudah berakhir, ini terakhir, minggu terakhir di bulan Desember. Jadi saya di akhir tahun ini Tuhan kasih kekuatan ekstra. Ya. Bisa dari akhir bulan Desember, minggu terakhir bulan Desember, sampai ini udah bulan Desember lagi. Dulu saya pikir saya tidak akan lewat tahun 2024, tapi ternyata Tuhan masih berkenan saya hidup. Ya ini masih ada berapa hari lagi, saya harap bisa masuk ke 2025 gitu ya. Iya, makin terasa. Yang penting sebenarnya bukan lamanya hidup, tapi untuk apa hidup. Apanya gunanya kita hidup, supaya jangan banyak kali kita makani sumber-sumber dari Tuhan ini kan. Banyak kita pakai, tapi tidak ada dampak kita untuk kekekalan. Jadi patut kita memuji Tuhan dalam Natal rangkaian Natal tahun inilah. Baik di Kota Gerat juga saya lihat dengan situasi gereja, pada waktu kini ternyata kami memang berdoa dan banyak orang saya rasa berdoa supaya menembus ketakutan, menembus kecemasan
orang-orang yang takut nanti dikeluarkan dari gereja seperti itu, masih banyak orang yang berkumpul. Orang dewasa itu sampai 80 orang loh. Itu kan di luar apa yang kita pikirkan, bahkan melebihi ya. Ya, jadi kita melihat itu semua adalah anugerah yang besar tahun ini untuk memberitakan, dan puji Tuhan ada cukup juga yang datang kepada Tuhan. Waktu di Porsea itu juga, itu mereka tahun ini paling banyak kumpul. Iya, itu syukur Bram waktu itu punya akal untuk buat sedikit kayu gitu ya, supaya saya bisa duduk di atas, sehingga saya lebih tinggi dari orang-orang yang duduk di kursi. Itu yang kami kurang hikmat ketika di tebing itu. Jadi saya rata dengan mereka, leher mereka gini-gini untuk nengok saya di depan. Nah, tapi waktu di Porsea itu kami tiba lebih awal dari hari H, jadi sempat dibuat papan itu. Saya ada kursi ditaruh di atasnya, dan saya menjadi lebih tinggi dari orang yang duduk sehingga nggak perlu celingukan. Iya, dan cukup banyak orang tua itu yang datang kepada Tuhan pada Natal di Porsea itu. Saya harap ini akan membuat suatu hal yang baru lagi di Porsea, karena saya melihat tanah Batak ini seperti kok susah banget menembusnya gitu. Sangat sulit, ya. Baik Sidikalang, baik Porsea ini, tanah Batak ini kan bukan heterogen, ini homogen, satu jenis suku aja di situ. Dan itu membuat sangat berat. Iya, karena mereka rata-rata sudah ada agama suku. Iya, dan itu menjadi berat. Tapi di tebing itu mungkin akan lebih maju. Mengapa? Karena itu daerah heterogen. Jadi ada banyak suku, ada Chinese di depannya, ada orang Jawa di sana, ada orang Batak, ada orang Simalungun. Ini lebih pendekatan menjadi lebih mudah dan lebih bervariasi. Kita menantikan bagaimana Roh Kudus bekerja. Kita rindu kita melihat panen yang Tuhan kerjakan. Bukan nanti di sorga saja ya. Tapi senang kalau melihat panen juga di bumi ini. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Ini yang saya pilih untuk akhir tahun. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14 saja. Filipi 3, 7 sampai 14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya, saya memberi tema apa yang ku kejar, tanda tanya. Itu yang menjadi tema kita pada minggu terakhir di tahun ini. Iya, ini yang menulisnya kita semua tahu ya, yang menulis itu adalah Paulus. Iya,
apa yang kita lihat tadi di sini yang dikatakan oleh Paulus, kenapa dia sampai menganggap pencapaian-pencapaian yang dia capai, ya, bahkan statusnya sebagai seorang yang menjalankan hukum Taurat dengan berbagai latar belakang yang dia miliki, mengapa dia melihat bahwa itu semua sampah. Lalu yang paling berarti baginya adalah pengenalan akan Kristus. Tentu kita tahu jawabannya, ya. Karena semua apa yang dia capai di masa lalu, bahkan statusnya dia bisa melakukan Taurat, punya jabatan juga, seperti itu semua tidak dapat membawa dia kepada keselamatan. Jadi oleh karena Yesus Kristus inilah yang membawa Paulus ini kepada pengampunan, membawa dia kepada keselamatan, membawa dia kepada kehidupan yang baru, membawa dia kepada hidup yang dikenan oleh Allah. Maka inilah yang terpenting baginya. Jadi seperti sebuah review di akhir tahun, menoleh ke belakang, apanya yang terpenting bagi kita. Selama ini, benarkah pengenalan akan Tuhan lebih daripada seluruh bumi ini? Lebih dari segala yang ada di dalamnya. Ini menjadi renungan kita di akhir tahun ini. Inikah yang terpenting? Mengapa dia yang memperoleh begitu banyak tidak menganggap semua itu penting? Padahal itulah yang dikejar orang. Ya, saya masih mengingat ketika saya meninggalkan pegawai negeri saya dulu, meninggalkan SMA Negeri Kuala, banyak orang bilang saya bodoh. Saya sudah golongan 4D, mau masuk ke 3D, masuk ke 4A ya. Waktu itu sudah bisa menjadi kepala sekolah. Jadi mereka bilang, mengapa meninggalkan? Biarlah tinggalkan, tapi terimalah gaji, apa namanya itu, pensiun muda namanya. Karena pada masa itu nyogok pun orang mau untuk bisa menjadi pegawai negeri. 200 juta, 300 juta, kita masuk oleh karena anugerah, lalu kita keluar. Orang menganggap itu adalah suatu kebodohan. Tapi hari ini saya melihat ke belakang, anugerah Tuhan yang besar tidak sia-sia pegawai itu dulu ditinggalkan. Jiwa-jiwa yang kemudian bisa dilayani, orang yang dijamah oleh Tuhan. Iya, saya terharu semalam ada satu guru itu yang ngomong, dia mantan murid di situ tapi sekarang dia menjadi guru di sekolah yang sama. Dan saya nggak ingat kapan dia bertobat. Waktu dia kasih kata sambutan mewakili guru, dia ngomong bahwa dia itu menerima Tuhan Yesus dari pelayanan yang kita lakukan gitu. Bahkan dulu banyak jimat-jimatnya dibakar semua, diselesaikan. Dan di situ kapan ya anak ini bertobatnya, aku pikir. Aku nggak ingat namanya, sampai hari ini pun maaf lah, nggak tahu aku namanya. Nggak lupa pula aku nanya semalam siapa namanya. Tapi dia sambil memberi kata sambutan bersaksi bahwa oleh karena Injil yang kita beritakan itulah akhirnya dia keluar dari kegelapan. Akhirnya percaya kepada Yesus. Akhirnya penyembahan berhala yang dilakukan oleh keluarganya, yaitu semua dibakar dulu. Dia sendiri saksikan, saya nggak ingat. Makanya saya pikir gini, entah berapa banyak yang nggak kuingat orang yang maksudku dilayani dulu di camp-camp itu, akhirnya bertobat gitu. Iya, ada satu yang sudah keliling bumi sampai ke Sidikalang. Iya, jadi aku sudah lari-lari katanya. Maksudnya meninggalkan apa yang dulu pernah dia percayai. Lalu kemudian di Sidikalang itu dia udah heng-heng di sana. Iya, tapi itulah Tuhan menjamah dia. Lalu kemudian dia bertemu dengan Marlon. Akhirnya mereka ingat lagi masa lalu. Ingat Injil, ingat Tuhan Yesus. Akhirnya itu membawa dia kembali. Semalam diusahakannya dari Sidikalang pagi-pagi untuk bisa hadir di sana gitu. Ya, jadi aku sangat bersyukur gitu ya. Inilah terpenting. Bayangkan jauhnya Sidikalang hanya untuk Natal di Kuala 2 jam.
Tapi itu pun dia datang dengan istrinya. Ya, senang melihat bukan saja alumninya, tapi pasangannya, ya, dan anak-anak yang sudah dilahirkannya. Tahu anak-anaknya, udah kuliah rata-rata, bawa anak gitu. Jadi itu memang sebenarnya reuni keluarga besar lah. Jadi dengan anak-anaknya juga ada yang sudah bertobat. Wah, ini, waduh, artinya kan nggak pernah dulu saya berpikir dengan penyerahan diri, semua itu akan saya lihat ketika masih hidup gitu. Iya, puji Tuhan saya nggak sombong ya, karena bisa juga saya jadi seperti Mary tadi ya, angkat kuping sedikit gitu, saya dipakai oleh Tuhan gitu, tapi enggak. Saya sudah memang berdoa kalau nanti banyak pun orang berkumpul, Tuhan biarlah aku makin rendah hati dengan melihat semua itu karena Tuhan, bukan karena aku. Walaupun saya adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan gitu. Iya, jadi kita kembali kemari. Yang terpenting bagi Paulus adalah pengenalannya akan Tuhan. Dan pengenalannya itu sampai kepada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yang sekaligus menjamin bahwa dia juga akan mengalami kebangkitan. Iya, jadi dia bukan hanya ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus di bumi ini mengubah hidupnya, tetapi dia juga meyakini bahwa kebangkitan orang mati itu akan ada, ya, dan ya itu tentu ditunggu oleh dia. Jadi ini yang pertama, evaluasi kita di akhir tahun, apakah Yesus memang lebih berharga dari semua yang lain? Ataukah kita masih sama dengan dunia yang akan binasa ini, mengejar yang akan ditinggalkan, tapi tidak mengejar apa yang harus didapat. Iya, semalam saya mengingatkan mereka juga akan Lot yang secara iman, Lot itu orang percaya loh. Tapi Lot itu kehilangan kasihnya kepada Allah. Ya, apa yang dikejarnya? Bulu domba. Apa yang dikejarnya? Dari rumah kemah berubah menjadi rumah batu. Kalau dia hidup zaman ini, dia dari rumah kos atau rumah kontrak menjadi punya rumah sendiri atau mungkin punya apartemen sendiri seperti itu. Sebenarnya apa yang dia mau di bumi dia dapat. Tapi ya benarlah seperti yang dikatakan kitab Wahyu itu, kaki diannya itu diangkat. Pengaruh testimoni hidupnya enggak ada lagi. Tidak ada orang yang oleh karena ya pengenalannya akan Tuhan, orang lain itu akan melihat Tuhan dan bertobat dan menyembah Tuhan. Enggak ada. Iya. Jadi kalau ancaman kepada jemaat Efesus itu kan kaki dianmu akan diangkat. Padahal mereka dulu jemaat primadona, doktrin jelas, bisa membedakan ajaran benar salah. Mereka berjerih lelah, mereka menderita untuk nama Tuhan. Mereka bertekun, ya, mereka tidak kompromi dengan orang-orang yang jahat. Mereka tidak kompromi dengan ajaran-ajaran yang salah. Tapi Tuhan tetap mencela karena apa? Kasih mereka hilang. Dasar dari apa yang mereka lakukan adalah tugas, kewajiban secara mekanis melakukan hal itu. Tapi bukan lagi segala sesuatu lahir dari kasih kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihi mereka. Jadi kasih kepada Tuhan inilah yang semalam saya ingatkan mereka harus kembali ke sana. Itu maunya menggerakkan kita melakukan whatever. Apapun yang kita lakukan, kita harus digerakkan oleh kasih dari sorga itu. Oleh kasih Allah yang sudah datang ke dalam dunia, dalam Natal. Ya, jadi mari kita kembali merenungkan ini, seberharga apa? Apakah yang ku kehendaki? Karena Paulus bilang, aku menghendaki untuk mengenal dia, mengalami kuasa kebangkitannya. Bahkan yang lebih heran, menjadi sama dengan dia dalam penderitaannya. Berarti Paulus bukan hanya mengalami kuasa yang hebat dari Tuhan, yang menolong dia dalam seluruh perjalanan hidup dan pelayanannya, tetapi juga dia punya kerelaan. Kalaupun menderita, kalau
kasih kepada Allah ini diwujudkan. Dan karena kasih kepada Allah, kasih kepada manusia juga diwujudkan, maka dia memiliki kerelaan. Saya tidak tahu apakah kita sudah sampai kepada rohani yang lebih baik, dalam arti kata, kalaupun menderita, kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, kalau itu mendatangkan keselamatan bagi orang lain, aku rela. Atau haruskah kita berada semua di zona nyaman? Ya, tidak ada kerelaan untuk menderita. Padahal Kristus sudah bukan saja datang dari surga, dia sudah memberi hidupnya dan sudah memberi nyawa untuk kita. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dahulu memulai di Langkat itu tidak ada gereja pendukung, ya, belum ada GKMI. Iya, dan juga tidak ada orang-orang percaya yang salamkan kepada saya, ini nanti uang makanmu bulan ini, yang enggak ada. Sama sekali tidak ada. Tapi Tuhanlah memelihara kerelaan untuk mengikuti Tuhan ke negeri yang tidak ada tetaburannya. Artinya konsekuensi apapun dalam mengikut Tuhan jalani, Tuhan yang akan memelihara gitu ya. Itulah saya melihat gitu ya, arti dari sebenarnya mengasihi Tuhan. Menaati Tuhan tanpa perhitungan. Menaati Tuhan tanpa harus berpikir untung rugi secara materi, secara jasmani. Ya apapun konsekuensinya, Yesus itu kan memang Tuhan. Nggak ada yang lain. Emang yang ada yang lain yang mau kuikuti? Nggak ada kok yang lain yang mau kuikuti gitu. Iya, hanya dia saja. The only one, satu-satunya. Iya, dan Tuhan memang sungguh bertanggung jawab. Tuhan sungguh sangat baik memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Ini tadi poin yang pertama, seberharga apakah Yesus bagi kita? Kehendak kita yang terutama ini apa? Memangkah betul ada kehendak kita untuk mengenal Dia? Bukan sekedar kenal, tapi mengenal Dia lebih dalam keberadaannya. Iya, dan karena pengenalan itu kita akan mengikuti Dia tanpa syarat. Iya, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kita berdosa, tapi Dia mau mencari kita, bahkan mati untuk kita. Mengapa kita mengikut Tuhan tanggung-tanggung? Dalam suasana seperti ini mau ikut Tuhan, kalau ada pergumulan udah langsung give up, mundur, ya menyerah. Ya, ini kan bukan kasih yang sejati. Iya, ketika saudara yang sudah menikah ini dulu menikah, kurasa ada dulu hati seperti itu ya. Inilah orang yang kukasihi. Ras kami pagi, geloh, ras kami pagi mate gitu ya. Hidup bersama di bumi dan sampai kematian memisahkan. Udah tahu kamu dulu apa risikonya? Belum ya, tapi ikut. Ya kan, mengapa? Kasih, inilah pasangan yang ditentukan Tuhan bagiku. Sekarang kasihnya bagaimana? Pudar? Iya, siapa tahu datang, udah pulang Pak, katanya cuman. Mukanya pun gak ditengok lagi. Iya kan? Kalau dulu masih, udah pulang apa ya? Wah capek kami ini ya katanya. Mari ku buatkan teh dulu ya gitu kan. Iya, masih ada istri yang sampai sekarang begitu? Ada ya? Suara-suaranya kok berbeda-beda, nggak senada. Berarti ada yang begitu, ada yang nggak begitu ya. Iya, saya harap kasih yang mula-mula kepada Tuhan tetap ada, kasih kepada pasangan juga tetap ada. Jangan nanti makin tua makin pindah kamar. Iya, lalu kemudian dan naik pedah kita sada kamar ya gitu ya kan. Ya karena banyak juga orang di hari tuanya gitu. Ya bahkan pergi pun udah 2 jalan, satu ke sana, satu ke sini gitu. Ya jadi kembali, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, punya relasi yang intim dengan Dia. Bukan saat teduh sekedar menjalankan ilaker saat teduh tanya ibu, itu kan. Karena ada gitu, udah saat teduh tadi nanti tanyanya nggak tahu jawabnya katanya. Jadi acak-acakan lah, dibacanya lah gitu kan. Iya.
Maunya saat teduh itu pun mau mendengar Tuhan karena memang ada kerinduan. Aku mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan hari ini. Ada hati yang rindu, ya. Bangun bukan, oh jam berapa ini? Ya kan ngedat-ngedat gini kan, enggak. Tuhan terima kasih aku bangun masih hidup. Tapi mendengar kokok ayam ya, berkokok dia. Ya, mau kepeterang. Tuhan mau bicara padaku pagi ini. Aku menyiapkan diriku. Aku mau mendengarkan dia. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masih rindunya kalian tiap pagi mendengar Tuhan bicara? Atau gelah enggo supaya sudah gitu ya. Saya harap bukan supaya sudah. Jauhlah dari jemaat ini yang sampai hari ini enggak saat teduh. Iya. Kalau enggak bisa pagi ya malam enggak masalah. Tapi pokoknya tiap hari firman Tuhan itu direnungkan, dibaca, direnungkan, didoakan. Seperti itu ya. Iya, hidup Anda akan lebih baik kalau berpedoman kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati orang yang menanti-nantikan dia loh. Iya, Tuhan tidak memberkati orang yang ogah-ogahan gitu, enggak. Iya, tapi orang yang menantikan dia dengan hati yang berharap. Seperti seseorang yang anak yang menadahkan tangan. Yang percaya penuh kepada bapaknya, memelihara dia. Seperti itulah Bapa akan memelihara kita. Iya, baik. Mari kita lihat yang kedua. Ayat yang ke-12. Ya, sebentar ya. Ayat 9 dulu. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang oleh anugerah, yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini kalau dulu Paulus mendirikan kebenaran di atas apa yang dia lakukan. Tapi di sini kita melihat dia menyadari iman kepada Yesus itulah ya yang menyelamatkan dia. Bukan apa yang dia kejar, bukan apa yang dia kerjakan. Tapi apa yang Yesus kerjakan, yang diterimanya dengan iman. Itulah yang membuat dia bisa hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, ayat yang ke-10, 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya teruskan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi di sini kita melihat sebuah pengakuan bahwa aku bukan perfect, aku bukan sempurna. Tetapi sekalipun Paulus tidak sempurna, dikatakan tadi di sini oleh karena Tuhan sudah menangkap dia, maka dia juga mengejar, ya, mengejar apa yang dia kejar. Iya, dia mengejar keserupaan dengan Kristus Yesus. Jadi di penghujung tahun ini juga menjadi renungan kita. Bertambah kita semakin serupa dengan Tuhan, ya. 1 tahun berlalu ini dalam hal apa kita berubah menjadi semakin serupa dengan Dia? Karena kan Tuhan bukan hanya mau supaya kita masuk surga, tetapi kita dibentuk sedemikian supaya hidup kita ini sungguh akan diubahkan dan diubahkan. Yesus menjadi berkat bagi seluruh dunia. Walaupun pengaruh hidup kita mungkin tidak seluas itu, bahkan mungkin sangat kecil sekali, hanya radius berapa meter. Tapi Tuhan mau supaya hidup Yesus itu menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita akan pengorbanan,
akan kasih tanpa syarat, ya, akan bagaimana Tuhan berjuang untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Iya, jadi kasih yang sesungguhnya memang sebenarnya kalau suami istri pun memikirkan yang terbaik untuk pasangannya, bukan untuk dirinya. Itulah sebabnya banyak orang masuk rumah nikah sangat kecewa, karena dulu tujuan menikah adalah supaya aku dikasihi. Padahal kasih adalah memberi, bukan menerima. Jadi kalau kita berjuang gitu ya, semua untuk memberi, melakukan yang terbaik untuk orang-orang lain, ya. Bukankah ini yang dikenan oleh Tuhan? Tuhan berkenan, ya. Jadi ketika orang ya meninggalkan entah apapun yang ditinggalkan untuk kebaikan ya manusia lain karena Tuhan, itu Tuhan sangat berkenan, iya. Jadi kalau Pak Bangun tadi bilang maunya ada sekolah, ya beban seperti itu bagus ya, ya. Kita doakan kalau itu memang dari Tuhan. Saya sendiri memang nggak ada arahnya Tuhan buat ke sana. Walaupun saya melayani di sekolah. Tapi saya menerima panggilan Tuhan di tengah jemaat ini yang memang ke sana arahnya gitu. Karena pendidikan adalah salah satu bagian sarana untuk penginjilan. Juga pendidikan itu membuat kita memiliki pengaruh. Ada dampak hidup kita ini terhadap orang-orang yang kita didik. Makanya orang-orang tua yang mendidik anaknya di rumah juga punya pengaruh. Ya kan, anak itu akhirnya mengenal Tuhan, anak itu bisa sampai kepada keselamatan. Tapi dibutuhkan keteladanan dari orang tua. Karena pada zaman kita ini anak-anak tidak bisa kita hanya ngomong sama dia. Anak-anak tidak akan mendengarkan kalau kita hanya bicara tapi kita tidak melakukan. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita katakan, mereka menaruh hormat pada kita. Walaupun kita bukan orang yang sempurna. Kita mungkin bapak yang tidak sempurna, ibu yang tidak sempurna, orang yang tidak sempurna. Saya bukan orang sempurna, jauh kali dari kesempurnaan. Tapi kalau hidup saya diberikan untuk Tuhan, untuk orang lain, demi Injil, iya, saya melihat bahwa ya Tuhan bekerja seperti itu. Jadi ada pengaruh hidup kita. Ya, dunia pendidikan adalah salah satu sarana. Walaupun banyak kita lihat kalam kudus misalnya mulai dengan baik, tapi kemudian menjadi materialis. Ya, sampai ada orang yang ke sana juga pernah Nopa dulu ke sana. Injil itu Nopa bilang nggak ada lagi di sana gitu. Sekolah itu setelah diberkati menjadi besar, tapi Injilnya hilang. Sama dengan Lot tadi juga, menjadi kaya, memiliki segala-galanya. Tapi kasih kepada Tuhan hilang, kesaksian hilang, Tuhan tidak memberkati lagi. Ya, dan akhirnya Lot itu tidak ada pengaruh hidupnya. Anaknya pun tidak bermoral, istrinya juga mati oleh karena istrinya tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Saya berharap, ya sama seperti harapan saya semalam di sana, supaya bukan berkat yang banyak diberikan Tuhan justru mematikan kesaksian kita, mematikan rohani kita. Tuhan mau supaya kesaksian kita itu masih tetap bisa didengungkan dan orang lain mendengar dan mereka akan berubah menjadi percaya. Saudara-saudara, tidak semua berkat seperti yang dikatakan Pak Bangun tadi untuk membawa kebaikan. Ada cukup banyak berkat membuat tidak ada api itu lagi sama sekali. Disibukkan oleh seluruh berkat itu, berputar-putar dengan segala berkat itu. Tidak ada lagi pengaruh terhadap dunia yang dicintai oleh Allah. Allah bukan mencintai emas, Allah tidak mencintai gedung, Allah mencintai manusia. Dan tujuan kedatangannya tentu supaya manusia diselamatkan. Jadi semua berkat itu sebenarnya seharusnya bermuara ke sana untuk membawa orang-orang kepada keadaan yang lebih baik. Tapi bukan secara lahiriah semata, bukan secara kesehatan semata, pendidikan semata, karena orang yang berpendidikan pun akan masuk ke dalam neraka. Orang yang sehat pun akan masuk ke neraka kalau dia tidak sampai kepada hidup ya berpadanan dengan kehendak Allah.
Kalau tidak ada pertobatan, Injil itu hanya menjadi Injil sosial saja. Iya, bagi sembako sana, ini sana. Kalau itu bukan Injil, itu adalah bentuk dari belas kasihan. Tapi itu tidak menyelamatkan. Tapi apakah itu perlu? Sangat perlu. Iya, itulah sebabnya kita juga di gereja ya, ada 14 keluarga yang kita bagi sembako di tahun ini. Iya, saya tidak mengumumkan nama-namanya, tapi kami sudah bersama tim seksi diakonia menggumulkan itu siapa-siapa saja kira-kira yang kita akan berikan diakonia tahun ini gitu. Ya, dan sudah dibagi saya rasa ya, mana seksi diakonia? Sudah ya? Sudah. Oke, puji Tuhan lah. Mereka bekerja dengan diam-diam. Artinya enggak repot ya, sudah dikerjakan, diantarkan ya, puji Tuhan, haleluya. Iya, jadi kita kembali kemari, kita belum sempurna. Tapi bukan berarti hidup kita yang tidak sempurna itu tidak bisa tadi memiliki dampak. Iya, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus supaya boleh tertuju dia kepada mencapai tujuan tadi, kesempurnaan atau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ayat 13 ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada dua hal yang dia lakukan. Satu, melupakan apa yang di belakang. Iya, siapa tahu kita masih mau bawa-bawa lagi ya kan, kerpeng-kerpeng tahun 2024 ini nanti ke tahun 2025. Ya kan? Apa yang perlu dilupakan? Kegagalan kan banyak. Kalau ada yang gagal, datang kepada Tuhan, diakui, ditinggalkan. Tapi kita tidak terus hidup mengingat-ingat itu saja. Ya. Kalau keberhasilan pun enggaknya perlu ingat-ingat itu terus. Oh, di masa lalu begini. Kalau di masa lalu saja begitu, sekarang apapun enggak. Jadi kayak mana? Kenapa kadang gereja kekurangan kesaksian? Karena pertolongan Tuhan di masa lalu aja. Apa yang disaksikan? Yang lalu aja. Yang sekarang apa disaksikan? Iya, maunya yang sudah lewat itu kesaksian, memang bukan yang enggak. Ya, tapi masa Tuhan hanya bekerja di masa lalu, tapi Tuhan tidak bekerja di masa sekarang. Dan Tuhan tidak bekerja di masa yang akan datang. Kan enggak benar ini. Jadi baik, ya, keberhasilan pun enggak perlu itu aja diingat. Yang lalu itu ya begitulah Tuhan sudah kerjakan. Puji Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan kerjakan? Kedepannya apa yang mau Tuhan kerjakan? Itu yang harus kita renungkan. Banyak orang masih tetap di masa lalu lalap. Katanya udah bertobat. Kepahitan aja gak selesai-selesai. Ya, tetap tidak bisa mengampuni. Tetap juga perasa. Tetap gak berubah-berubah. Sikit-sikit tersinggung. Sikit-sikit ngambek. Ya, sikit-sikit ya seperti itulah. Iya, saya teringat Bapak Marlina itu dulu. Mudah kali tersinggung, sembiring marganya. Maaf ya kalau ada Bru Sembiring dan marga Sembiring di sini. Iya, sembiring marganya. Kalau sudah tersinggung dia sedikit, ambilnya kapak. Tahu saudara apa yang lakukannya? Dikapakinya lah lemari. Dikapakinya semua. Saking tersinggungnya dia jadi kumat marahnya. Iya, lalu nanti kalau sudah dikapaki dibakarnya. Waras nanti dia belinya lagi. Kumat nanti dia kapakinya lagi. Inilah orang yang sangat mudah tersinggung. Makanya saya pernah tanya Merlina, udah berubah ya Bapak lu itu? Aku bilang karena aku dulu melayani dia. Pas waktu dia berkeinginan untuk bunuh diri, saya datang ke rumahnya. Waktu itu saya masih mengajar. Ya kan, saya pergi ke rumahnya. Jadi rupanya dia punya rencana naik bus.
Iya, yang ke Padang kan kelok-kelokannya banyak. Ya udah maksud tinggalkan apanya, KTP-nya. Nanti di kelok-kelokan itu dia akan apakan gini supir itu supaya masuk mereka ke dalam. Gak pernah otaknya itu sadar bahwa bukan dia saja yang mati, kan seluruh orang di bus itu kan menjadi danger gitu ya, berbahaya. Iya. Jadi itulah yang direncanakannya pada waktu saya datang ke rumahnya sore hari dia mau berangkat. Iya, jadi saya mengunjungi anaknya, cari dia. Gun, kau bilang di sekitar sini rumah Marlina. Ayo, aku ke sana, aku bilang. Aku ada kerja, aku pergi sendiri aku, sana arahkan, pergi aja aku. Tak kenapa, aku rasa itu cara Tuhan lah. Akhirnya kan ketemu sama dia gitu. Ketemu sama dia. Hanya hormat kepada guru aja. Itu aja alasannya. Kalau enggak udah diusirnya aku. Guru anakku pula ini pikirnya hormatlah dia. Jadi duduklah dia di kursi di luar, di teras mereka. Ikut juga lah aku jadinya duduk. Aku pun gak ngerti. Aku duduk cerita-cerita gitu. Terakhir ku tanya, mau kan belajar firman Tuhan kita kila? Aku bilang, iya. Maulah katanya. Oh iyalah cocok. Nanti kasih tahulah sama keluarganya. Biar jangan berdua kami di situ kan. Jadi ada anaknya di situ gitu. Jadi ku PA-kan lah dia gitu. Tapi dia berubah oleh karena Tuhan. Iya. Dan dialah salah satu yang di kedai kopi selalu tanya orang. Gua ngesilis. Anak dula serah-serah katanya. Iya, sila larkin itu kenapa pilih ngelah serah katanya. Orang yang gak beriman itu pun ada yang gak kawin. Kenapa kok jadi masalah pula anakku udah percaya kepada Tuhan gak kawin katanya. Kalau Tuhan mau kawin dia, kawinlah dia. Kalau enggak pun kenapa rupanya katanya. Dia hidup untuk Tuhan katanya. Mantap gila ini pikirku. Iya, penembahnya pun sudah enggak ada lagi. Enggak pernah lagi dia marah seperti itu. Dan enggak pernah lagi ada lemari yang pecah. Ada lagi kursi-kursi, meja-meja yang dibakar. Enggak ada lagi. Itulah sembiring ini kan. Hebat juga Tuhan mengubah menjadikan baru. Iya, dia betul-betul menjadi baru. Jadi saudara-saudara, kesaksian di masa lalu ada, tapi kesaksian hari ini juga harus ada. Iya, saya senang di Porsia itu kan baru beberapa hari ya. Iya, saya senang dengan beberapa bapak di situ yang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Jadi tidak berhenti perbuatan Tuhan di masa lalu, di masa kini juga masih ada. Kamu ingin mengalami itu? Ingin? Apa yang harus kamu kerjakan? Lepaskan semua yang merintangi. Semua yang merintangi. Banyak kali yang merintangi kita di bumi ini. HP aja udah merintangi ya. Gara-gara nengok Facebook gak jadi nginjili orang. Gara-gara nengok Facebook berdoa pun enggak. Ini kan merintangi nih semua ini kan. Merintangi. Jadi perlu ada suatu disiplin ya supaya kita benar-benar bisa berjalan lurus seperti itu. Waktu-waktu kita ini berguna. Jangan menangisi diri terus. Terakhir gak ada satu pun nanti kita layani orang. Gak ada kita bawa ke surga. Itu kan sangat menyedihkan. Apa yang merintangi itu? Itu itulah yang harus kita singkirkan. Iya, maunya kita hidup dengan satu tujuan saja. Iya, banyak godaan banyak. Iya, entah dari mana saja, apalagi di kalangan orang muda ini kan banyak kali godaannya. Tapi mari kita yang sudah ditebus, ya, mari kita memikirkan apa gunanya aku hidup. Jikalau tidak ada gunanya untuk kekekalan. Jadi apa yang ini tadi itu udah bisa di-cut semua itu, dipotongi supaya kita bisa fokus hidup. Karena hidup memang hanya sekali. Supaya konsentrasi kita seperti Paulus ini. Aku mau mengenal dia, aku mau melakukan kehendaknya. Mati pun aku enggak apa-apa kalau itu berguna. Kalau sungguh-sungguh itu memenangkan banyak orang. Kita tahu bahwa Paulus orang yang paling berjerih lelah ya. Tetapi tetap mengasihi Tuhan. Di tengah segala tantangan, never stop. Gak pernah istilahnya give up, ngadi lebenggo gitu. Gak ada, sama dia terus jalan terus. Dia melupakan apa yang di belakang, entah itu keberhasilan. Ya, entah itu hal-hal yang sulit kali yang pernah dihadapinya. Tidak terus matanya kepada masa lalu. Masa lalu sudah selesai di masa lalu.
Jikalau dosa kita sudah selesai di masa lalu, nggak perlu ingat-ingat itu terus sampai hari ini. Kalau pernah pun dipakai Tuhan kita di masa lalu, itu juga nggak perlu diingat-ingat terus, ya. Perlu sekali-sekali melintas, dia nggak apa-apa. Beginilah dulu Tuhan. Oke, sekarang bagaimana? Iya, supaya sekarang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sekarang pun kita masih bisa mengalami kasih, kebaikan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita dan lewat hidup kita kepada orang lain. Aku melupakan yang di belakangku. Kuharapkan melupakan entah apa yang mengecewakan hatimu, apa yang melukai, apa yang membuat sedih, apa yang membuat perjengilan, apa yang membuat kehancuran. Datang kepada Tuhan, setelah itu didoakan, stop. Mari kita melihat ke depan. Ya, berlari, lari ke depan mencapai tujuan. Masih ada panggilan Allah, masih ada Allah yang Allah mau untuk kita kerjakan ke depan. Kesanalah mata kita tertuju. Tuhan, pada hari-hari hidup yang masih ada ini, supaya aku boleh melakukan apa yang masih Tuhan panggil aku untuk melakukannya. Iya, semua kita bisa berguna ya, bukan hanya orang muda, orang tua, ya, semua orang yang sudah selamat. Kalau belum selamat memang gak ada gunanya, karena gak ada satupun yang bisa dilakukannya yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, pasti ada gunanya, maka kita masih hidup di bumi ini. Di tengah segala cobaan yang ada, kesulitan yang ada, bahkan kadang di tengah kegagalan ada didikan, pembentukan kita supaya karakter-karakter kita berubah seperti itu. Kita harus tetap menatap ke depan, masih ada panggilan surgawi, masih ada yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi kalau kita nanti menyeberang ke tahun 2025 masih ada Tuhan mau kita kerjakan. Kalau enggak nyeberang lagi nanti, siapa tahu tanggal 31 pulang kan? Itu berarti tugasnya sudah selesai. Tapi kalau belum selesai ya, masih nyeberang 1 Januari, kalendernya ganti 2025. Itu artinya Tuhan memanggil kita untuk berbuah lebat. Tuhan memanggil kita supaya akhirnya di ujung hidup kita ada hadiah. Ada hadiah. Ada upah yang akan Tuhan berikan. Betapa senang kalau kita akan diberikan mahkota dan kita berkata, Tuhan, aku tak layak untuk semua ini. Engkau pakai aja aku, sudah bersyukur aku. Mahkota ini tidak layak untuk kuterima. Kita membawanya ke kaki Yesus dan berkata, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya Engkau. Saudara-saudara masih ingat pelari jarak pendek itu? Bagaimana mereka press gitu ya. Dengan stamina yang terbaik, dengan usaha yang terbaik gitu ya. Karena sprinter itu jaraknya kan pendek. Kalau lari yang maraton namanya jangka panjang itu kan bisa santai baru nanti kencang gitu kan. Kalau sprinter ini kecepatan gas tinggi terus ini supaya bisa apa? Sampai kepada tujuan. Iya, jadi mari kita press on. Bahasa Inggrisnya dibuat press on ya. Artinya apa? Berjuanglah terus dengan semaksimal mungkin dengan segala usaha untuk bisa sampai ke garis finish, yaitu melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan sebelum malam tiba. Sebelum hari-hari ini tidak akan ada lagi. Jangan sampai terlambat. Press on, paksa diri. Cuma memaksa diri untuk taat ini yang enggak dosa. Kalau maksa orang dosa. Kalau memaksa diri kita sendiri, Tuhan bilang gini, hei Teti lakukan gitu ya kan, itu enggak dosa. Ya, enggak perlu kita bilang, payah kali pun enggak usahlah. Kayak gitu dia. Kita terus press on, usahakan maksimal, keep up istilahnya ya, go on, ini bahasa Inggris ya. Supaya kita terus dan terus. Tuhan mau kita terus hidup di dalam Dia
sampai kepada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh berbicara lagi kepada kami untuk evaluasi hidup kami. Kalau bagi Paulus itu mengenal Engkaulah yang paling dia kehendaki, mengalami kuasa kebangkitan-Mu, dan menjadi sama dengan Engkau dalam penderitaan-Mu, bahkan mengambil bagian dalam kematian-Mu. Dia rela menderita supaya Tuhan dimuliakan dan isi hati Tuhan bisa dikerjakan. Orang-orang bisa dijangkau, orang-orang dari berbagai tempat dilayani oleh Paulus untuk boleh sampai kepada iman kepada Yesus, kepada penyembahan kepada Yesus. Kiranya Roh-Mu yang berbicara kepada kami untuk mengevaluasi hati kami. Seberapakah kami ingin memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Seberapakah kami menganggap penting Tuhan Yesus di atas segala-galanya yang ada di bumi ini. Bahkan di atas segala pencapaian-pencapaian yang kami hadapi. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memeriksa hidup kami. Biarlah kami juga seperti Paulus ada hati untuk mengejar keserupaan, kesempurnaan dengan Kristus itu. Mari Tuhan tolonglah kami semua supaya kami boleh lepas dari masa lalu. Kalau ada perlu diselesaikan, kalau Tuhan sudah menyelesaikan itu, kalau kami sudah datang kepadamu, kami tidak perlu terpaku terus di situ. Karena kami tidak hidup untuk masa lalu, kami hidup untuk masa kini. Kami hidup untuk masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahkan jika banyak pun keberhasilan di masa lalu Tuhan, semua itu kami syukuri. Tapi tidak boleh terus mata kami tertuju ke situ. Kami harus tertuju kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat hari ini. Apa yang Tuhan buat di masa yang akan datang. Biarlah kami semua berlari seperti pelari sprint itu ya Tuhan, dengan kecepatan maksimum untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Karena waktu pertandingan ini akan selesai. Kami berdoa supaya semakin kami menyadari singkatnya hidup ini, kami memerlukan hikmat daripada Tuhan. Supaya sungguh hidup yang singkat ini benar-benar berarti mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk dikerjakan. Dan kami berdoa untuk apa yang Tuhan ingin kerjakan pada gereja ini. Berilah kepada kami karunia, berilah kepada kami kemampuan-kemampuan yang memang merupakan bagian kami untuk mengerjakannya. Supaya boleh kami mengerjakan apapun yang kami kerjakan semata-mata karena Kristus dan semata-mata untuk kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa untuk orang muda kami ini. Mereka masih muda, kekuatan tubuh mereka ada, dan juga mereka yang sudah mengenal Tuhan. Tidak terbatas Roh Tuhan bisa bekerja. Bangkitkanlah mereka, berbicaralah kepada mereka, supaya mereka bukan hidup bagi diri, mereka hidup bukan untuk apa yang mereka butuhkan saja, tapi mereka di dalam Tuhan memikirkan apa yang akan berdampak sampai kekekalan dengan keyakinan bahwa kalau kami mengutamakan Tuhan lebih dahulu, Tuhan akan memberi kepada kami apa yang perlu untuk seluruh perjalanan hidup ini, untuk seluruh kebutuhan kami, bahkan untuk seluruh pelayanan, pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sampai di penghujung tahun ini. Kami menyerahkan kembali hidup kami, umat-Mu, untuk tahun 2025 yang akan datang. Kiranya Allah yang telah memanggil kami keluar dari gelap itu ke dalam terang, Allah yang sama yang akan menuntun kami terus, Allah yang sama akan memimpin kami apa yang perlu kami lakukan, supaya di tahun 2025 pun maksimum hidup kami efektif, baik secara pribadi, keluarga maupun gereja untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang sudah menopang hidup kami hingga hari ini. Jemaat pulanglah, arahkanlah matamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat sampai di penghujung tahun. Selamat tahun baru 2025.